Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Sebelum itu, Ibu mau mengingatkan kembali nih, ada yang masih ingat tidak pelajaran pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya Bu. Ya, membahas tentang apa Nanda? Membahas tentang arus listrik dan pengukurannya. Betul, kita membahas arus listrik dan pengukurannya ya. Jadi sebelum itu, Ibu mau minta tolong untuk Nandira untuk mengklik saklar tersebut, menghidupkan saklar tersebut. Apa yang terjadi? Lampunya hidup Bu. Ya, lampunya hidup. Lampu hidup tersebut karena apa? Karena adanya arus listrik yang mengalir. Betul, 100 untuk Nanda. Jadi lampu yang hidup tersebut karena adanya arus listrik yang mengalir. Terus pengukuran dalam listrik itu ada berapa? Ada 2 Bu. Betul. Yang pertama itu ada Ampermeter. ya ampermeter. Yang kedua Voltmeter. betul, voltmeter. Di mana ampermeter itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur kuat arus listrik. Betul. Ampermeter itu untuk mengukur kuat arus listrik ya. Lalu voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan Bu. Betul, 100 sekali untuk kalian semua. Jadi pengukurannya itu ada 2, yaitu ampermeter dan voltmeter, di mana ampermeter itu untuk mengukur kuat arus listrik dan voltmeter itu untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Terima kasih anak-anak untuk sudah mengingat materi sebelumnya. Lalu selanjutnya itu Ibu sudah mengasih tahu kalian bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang apa. Ada yang tahu? Pasti tahu dong. Ya, apa Nanda? Membahas tentang hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ya. Nah, adapun tujuan materi kita hari ini yaitu untuk mengetahui mengenai apa hukum Ohm tersebut, lalu kita akan melakukan eksperimen di mana untuk kalian lebih memahami hukum Ohm tersebut dalam rangkaian listrik ya. Sebelum itu, ada yang sudah tahu apa mengenai hukum Ohm tersebut apa? Belum Bu. Jadi anak-anak, hukum Ohm itu dapat dinyatakan bahwa arus yang mengalir melalui resistor berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang ditetapkan pada resistor tersebut, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti televisi. Ada yang tidak punya televisi? Ada Bu. Aduh. Kalau senter? Nggak ada Bu. Pasti lampu ada dong. Ada Bu. Nah, itu merupakan contoh penerapan hukum Ohm di dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Jadi dalam hukum Ohm tersebut berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai arus listrik kan. Arus listrik yang kita ketahui bahwa itu berlambang I, bukan? I merupakan arus listrik. Maka dari itu kita harus mengetahui arus listrik itu bagaimana ya, seperti contohnya tadi ada lampu yang menyala, itu ada arus listrik yang mengalir. Lalu ada tegangan, itu V, dilambangkan dengan V, yaitu tegangan. Lalu R, hambatan.
dari ketiga simbol di papan tulis ini itu ada I, P, dan R, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Ohm itu dinyatakan dengan R hambatan dibagi sama dengan tegangan dibagi dengan arus listrik. Dari ketiga simbol ini merupakan rumus dari hukum Ohm anak-anak, di mana I merupakan arus listrik, P tegangan, dan R hambatan. Nah, di sini belum terdapat satuan. Ada yang tahu arus listrik itu satuannya apa? Ampere, Bu. Ya, arus listrik itu satuannya ampere ya. Lalu tegangan? V. Ya, tegangan V atau volt ya. Hambatan listrik itu satuannya apa? O. Betul. Lalu R hambatan itu simbolnya apa? Ohm, Bu. Ya, betul. Jadi hukum Ohm itu rumusnya R sama dengan P dibagi I. Jadi anak-anak, setelah penjelasan materi mengenai hukum Ohm tadi, Ibu akan membentuk kelompok kalian yang terdiri dari 4-5 orang. Untuk masing-masing kelompoknya Ibu serahkan kepada ketua kelas, di mana Ibu akan memberikan LKPD yang berupa rangkaian listrik itu berbentuk virtual yang akan kalian coba di rumah nanti di masing-masing kelompok tersebut, di mana di LKPD sudah terdapat tujuan, langkah kerja, dan sudah ada tabel percobaan, analisis, dan kesimpulan dari praktikum yang sudah kalian coba. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan? Saya, Bu. Iya, Nanda, silakan. Untuk materi hari ini itu mengenai hukum Ohm yang berbunyi, hukum Ohm menyatakan bahwa pada suhu konstan arus atau I yang mengalir melalui resistor berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan pada resistor tersebut. Contohnya itu ada televisi, lampu, senter, dan radio. Dan untuk rumusnya itu dapat dinyatakan dengan R sama dengan V dibagi I. Nah, betul. Terima kasih Nanda untuk kesimpulan hari ini. Semoga penjelasan Ibu yang telah Ibu sampaikan kepada kalian bisa dapat kalian pahami dan dimengerti. Untuk tugas yang LKPD tadi jangan lupa dikerjakan, dan minggu depan Ibu tunggu hasilnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang materi hukum Kirchhoff. Jadi anak-anak, Ibu akan memberi bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari untuk minggu depan untuk kalian baca. Untuk pertemuan kali ini, hari ini sekian. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu permisi ya. Ya, Bu. Hati-hati, Bu.